Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat mengikuti ibadah kita Minggu pagi hari ini. Kita naikkan pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga,
Berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu pagi hari ini diambil dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Demikian dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu pagi hari ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkan. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu
dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena namamu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Epistel untuk kita minggu pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-34, dimulai dari ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita baca secara responsoria. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka meminta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah epistel untuk kita minggu hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kor dari seksi lansia.
kita mendengarkan warta jemaat. Belum. Warta pelayanan Minggu 25 Agustus 2024. Romawi 1. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu 13 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah dengan topik minggu, kuat di dalam Tuhan. Romawi kedua. Informasi pelayanan umum. 1. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Hari ini Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada 4 orang anak, yaitu 1. Gio Benaya Simbajuntak, 2. Arif Yosua Sianturi, 3. Albert Daud Epano Sianturi, 4. Hosea Pangeran Sianturi. 2. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga. Di semua ibadah dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Pada ibadah tersebut, semua anggota keluarga duduk bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, dan belajar CD reguler diliburkan. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2, dan persembahan khusus keluarga menggunakan amplop setelah khotbah ke depan. 3. Pesta Puncak Parheheon Sekolah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 adalah Pesta Puncak Parheheon Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Sehubungan dengan itu, kebaktian Minggu Umum dilaksanakan 3 kali sebagai berikut. A. Pukul 6 WIB, ibadah umum bahasa Batak. B. Pukul 8 sampai dengan 11 WIB, ibadah umum bahasa Indonesia dan ibadah Parheheon Sekolah Minggu. Pukul 11 sampai 14 WIB, Pesta Puncak Parheheon Seksi Sekolah Minggu. C. Pukul 18.30 WIB, ibadah umum bahasa Indonesia. 4. Kegiatan PPD Distrik 21 Banten. Pada hari Senin sampai dengan Selasa, tanggal 26 sampai dengan 27 Agustus 2024, PPD Distrik 21 Banten akan mengadakan retret dan rapat program yang bertempat di Wisma Kinasi Puncak Bogor. Dan utusan dari Seksi Perempuan HKBP Tangerang Kota adalah Inang Hotdo Sinaga, Bendahara Seksi, dan Inang Hotma Sinaga, Sekretaris Seksi Perempuan. 5. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 25 Agustus 2024, telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, Saudari Tinawati Simangunsong, beserta 2 orang saudaranya yang datang dari HKBP Narumonda Hasundutan, Resort Ebenezer Parparean, Distrik 4 Toba. Bertempat tinggal Taman Royal 3 Klaster Palem 6 nomor 26, RT 5 RW 10 Cipondo, WIK 37, NRJ 241757. 6. Piket bulanan. Piket bulanan di bulan September 2024 adalah Pendeta Sihol M. Simamora, SSI Teologia. 3. Koinonia pelayanan persekutuan. 1. Retret Korama Huria. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 24 sampai dengan 25 2024, Punguan Korama Huria telah berangkat retret ke Cisarua Puncak yang dipimpin oleh Pendeta Maridu Purba MTH.
Tuhan memberkati kegiatan retret tersebut. Kita mendengarkan kor dari Ina Kamis.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1 sampai dengan seterusnya, sambil kita menyerahkan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B. Aku menatap
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Amang Inang, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini melalui kanal YouTube Tangerang Kota, HKBP Tangerang Kota, Horas Amang Inang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyapa lagi Amang Inang. Kalau saya memanggil Amang Inang, misalnya Punguan Ama, itu artinya semua yang laki-laki, ya, dan yang sudah menikah, sudah berkeluarga. Kalau saya menyapa Akainang, berarti saya menyapa semua perempuan yang sudah menikah. Dan kalau saya menyapa saudara-saudara, berarti saya menyapa semua jemaat yang hadir pada saat ini tapi yang belum menikah. Nah, jawaban Amang Inang dan saudara-saudara adalah topik minggu kita hari ini. Ada yang tahu topik minggu kita hari ini apa? Iya, berarti membaca dengan jelas ya. Jawabannya adalah kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Shalom Makamang. Ini memang kalau sarapan paginya mie gitu ya, atau sarapan paginya pisang goreng, kayaknya beda dengan kalau misalkan sarapannya nasi gitu ya. Horas Akainang. Ini ya dok, horas di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Saya kan menyapanya Horas Akainang. Nggak apa-apa, itu karena faktor bangun pagi-pagi harus beres-beres, fokusnya kurang mantap gitu ya. Akainang biasanya begitu, di Sarihon dulu Aka keluarga, dianya juga udah sarapan, belum sarapan Inang? Belum, nanti kita sama-sama sarapan ya, ada banyak bazar di depan sana. Masuk. Horas saudara-saudara. Kuat di dalam Tuhan. Wajar, naposo, masih fokus ya. Fokus. Kalau naposo sarapan gak sarapan fokusnya masih ada ya. Saya menyapa kita semua. Horas Amang Inang dan saudara-saudara. Iya, kita harus menjadi seorang yang kuat, strong. Ya. Apanya bahasa Bataknya kuat? Margogo ya. Ya. Jangan nanti kalau kita lanjutkan jadi nyanyi lah kita ya. Margogo Ijrubari ya. Ya, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diterangi dengan topik kuat di dalam Tuhan. Yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini merupakan nasihat dari Paulus yang saat itu notabene-nya dia sedang berada di dalam penjara. Dia menasehati jemaat di Paulus supaya tidak sia-sia keberadaan mereka yang selama ini mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka sudah dikeluarkan dari kegelapan, dipanggil ke dalam terang. Supaya mereka harus tetap waspada, jangan kembali lagi ke masa yang kelam. Paulus menasihatkan jemaatnya supaya mereka menjadi prajurit sejati. Menjadi laskar Kristus sejati. Hari-hari Paulus ketika berada di dalam penjara, dia memang melihat prajurit yang dalam keadaan siap. Pasukan Romawi dengan perlengkapan yang lengkap. Jadi gambaran inilah yang dituliskannya. Dia setiap hari melihat prajurit dengan pakaian yang lengkap dari atas sampai bawah. Dan dia memakai gambaran sebagai seorang prajurit yang lengkap dengan senjata-senjatanya supaya para umat, para jemaat, orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan tetap di dalam Tuhan. Tetap dalam keadaan siap melawan musuh-musuhnya. Sangat jelas dikatakan bahwa yang harus dilawan, yang harus dikalahkan itu bukan terlihat, bukan berwujud, sesuatu yang tidak terlihat dan tidak terwujud. Kalau dikatakan di sini, sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya yang kita lawan atau yang umat lawan itu bukan sosok
seperti kita manusia. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia dan roh-roh jahat. Artinya tidak nampak, tidak berwujud tetapi berkuasa. Siapa itu Amang Inang? Dia adalah Sibolis, iblis. Nah, iblis ini pun memiliki banyak tipu muslihat. Iblis ini memiliki 1001 macam cara, dan dia juga dapat memakai manusia menjadi alatnya. Ya. Itu yang kita lawan. Itu yang harus kita kalahkan. Sebagaimana firman Tuhan hari ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, Amang Inang ini juga disuruhkan kepada kita. Bahwa kita sama semuanya memiliki musuh yang sama, yaitu iblis. Musuh kita itu sama, yaitu iblis. Itu yang harus kita lawan, itu yang harus kita kalahkan. Dalam rangka kita berperang melawan iblis, maka firman Tuhan hari ini akan membantu dan menolong kita. Amang Inang, jangan lengah dan jangan abai terhadap firman Tuhan hari ini. Jangan merasa margogo doau mengalu Sibolis. Jangan merasa kita mampu dapat mengalahkan iblis kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak akan mampu. Serajin-rajinnya kita martangia, serajin-rajinnya kita beribadah, serajin-rajinnya kita berdoa, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi lemah. Di ayat 10 yang tadi kita baca Amang Inang, Paulus menekankan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas. Jadi kita dapat menjadi sosok yang kuat karena Tuhan yang menguatkan. Bagaimana kita bisa dikuatkan oleh Tuhan? Ya, kita harus datang kepada Tuhan dan memohon kekuatan dari Tuhan. Amang Inang, godaan Sibolis, tadi saya katakan dia penuh dengan tipu muslihat. Dia penuh dengan 1001 macam cara untuk menggoda kita, untuk jatuh ke dalam dosa, untuk menjauh dari Tuhan, untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan haruslah yang menjadi andalan kita. Di sini kita harus mengakui bahwa kita adalah sosok yang lemah, sosok yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa kita adalah sosok yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, maka kita mengakui kedaulatan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu kita andalkan, yang memberi kekuatan kepada kita. Itu yang pertama, Amang Inang. Berarti kalau kita sudah memberi diri sebagai sosok yang lemah, terbatas, dan hanya Tuhan yang mampu
melengkapi kita, maka di sanalah nyata bahwa kita adalah sosok yang mau dipimpin dan yang mau dikuasai oleh Tuhan. Sebaliknya kalau kita merasa ya aku sudah banyak baca Alkitab, aku mendengarkan firman Tuhan setiap hari, godang bedison hatani Tuhan. Martangi yang aku setiap pagi aku beribadah saat teduh. Itu bukan menonjolkan Tuhannya, tapi menonjolkan diri kita. Setiap saat, setiap waktu, kita harus tetap dalam keadaan waspada. Kita harus tetap di dalam keadaan terjaga. Itu kalau kita mengatakan hal tersebut itu sudah sesuatu kesombongan itu Amang Inang. Ya. Itu sudah jalan iblis untuk menjatuhkan kita. Ya. Selanjutnya Paulus mengatakan sesudah kita menyadari bahwa kita adalah sosok yang hanya dengan kekuatan Allah kita mampu berjuang, berperang, lalu kita pun harus memakai perlengkapan yang telah Allah sediakan. Memakai perlengkapan yang telah Allah sediakan. Apa saja itu? Seperti tadi saya katakan bahwa ini adalah gambaran dari seorang prajurit Romawi. Dimulai dengan dia harus berdiri dengan tegap. Kalau memakai perlengkapan Romawi itu atau seragam itu dia harus berdiri dengan tegap. Dipakaikan semua dari atas sampai bawah. Ada ikat pinggangnya. Ada baju jirahnya. Ada ketopongnya. Ada kasut atau sepatunya. Dan dia juga harus memegang perisai. Dan dia juga harus memegang pedang. Kalau dalam keadaan tidak siap, ya dia tidak akan mampu menahan topangan atau beratnya dari seragam itu. Berbeda kalau kita melihat seragam para prajurit NKRI ya, ABRI, polisi, ya kan, tidak seberat dulu. Kalau polisi atau ABRI ada angkatan di sini yang menginang, senjatanya yang paling melindungi hanyalah pistol, ya kan? Hanyalah pistol. Tapi ketika digambarkan saat ini sebagai seorang prajurit, kalau di ilmu percaturan, ada orang pecinta catur di sini, mereka adalah pion-pion yang berdiri di barisan depan. Mereka adalah sosok yang paling pertama harus melawan, maju untuk berperang. Pion-pion. Pasnya ya kan? Pionnya namanya kan Mang? Artinya apa Mang Ina? Kalau kita dikatakan sebagai prajurit, kalau dikatakan sebagai sosok yang harus memakai baju dengan perlengkapan yang lengkap, berarti kita akan berhadapan langsung dengan musuh kita. Dan kita akan tidak menggunakan seperti kuda ya, kendaraan, tapi langsung turun. Artinya kita akan langsung berhadapan secara pribadi, tidak akan dekat. Oleh karena itu, karena musuh kita adalah sosok yang harus kita lawan, maka kita harus siap dengan segala perlengkapan kita. Nah, apa sih senjata-senjata itu? Amanginang kita nggak dikasih pisau, nggak dikasih pistol, bukan itu senjata ya. Kalau di kita sekarang,
Tetapi senjata kita, diistilahkan kalau misalkan dikatakan senjata kita yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Artinya senjata kita yang pertama adalah kebenaran. Artinya kita mau berjuang, kita melawan tipu muslihat iblis itu dengan kebenaran. Kebenaran dari Allah. Kalau kita mengandalkan kebenaran Allah, maka segala tipu daya muslihat iblis dengan mengatasnamakan kebenaran duniawi itu akan mampu kita kalahkan. Ya. Banyak inang hal yang mungkin mengecoh kebenaran Allah. Seperti misalnya kita mau melakukan berjuang misalnya gitu ya, mau menghantarkan anak-anak kita masuk ke tentara. Kita diperdaya dengan tipu muslihat. Gak apa-apa, deketin aja itu pimpinannya. Kasihlah, udah biasanya itu, ya kan? Dengan cara menyogok. Apakah itu sesuatu yang benar? Kalau dunia itu adalah suatu kebenaran, sudah biasa, sudah terjadi, itu bukan hal yang rahasia lagi. Banyak sekali amanginang, hal-hal yang tidak benar tetapi dibenarkan oleh dunia ini. Itu yang menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kita bisa melihat kebenaran sesungguhnya, kebenaran Allah? Maka kita harus terus-menerus membaca firman Tuhan. Supaya kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Mengetahui apa sebenarnya kebenaran Allah itu. Jadi yang kita pakai itu amanginang adalah kebenaran dari Tuhan. Kita lawan siasat dari sibolis itu dengan kebenaran dari Tuhan. Begitu juga berbaju cirahkan keadilan. Harus keadilan Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah keadilan ini pun harus kita memohon hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Jangan sampai keadilan terjadi karena faktor kepentingan kita. Dah ngadil. Dah ngadil jurian. Gitu kan. Kadang kalau kita kalah kita melihat bahwa juri tidak adil. Tapi kalau kita menang maka kita menganggap juri adil. Iya kan? Terkadang karena faktor kepentingan diri kita sendiri kita menutup mata tentang keadilan dan kebenaran. Makanya kita harus menerus memohon hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Memohon Tuhan menguatkan kita. Amanginang, kita juga harus memakai sepatu, memakai kasut atau alas kaki. Artinya apa? Kita siap pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Kita harus siap untuk menyampaikan shalom, menyampaikan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Dalam rangka melawan godaan-godaan tipu muslihat iblis, kita harus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mau memperkenalkan Yesus Kristus. Kita bawa teladan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan kata-kata bijak dari influencer, bukan kata-kata bijak
dari para filsuf, tetapi yang kita katakan adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Selanjutnya kita pun harus memakai perisai. Apa itu perisainya? Perisainya adalah iman. Perisainya adalah iman. Perisai yang dipakai adalah berbentuk segi empat. Jadi perisai yang dipakai itu bisa dikatakan menutup seluruh tubuh. Menutup bagian-bagian yang mungkin saja dipanah, yang gampang. Sekedar informasi, ketika akan berperang, perisai ini akan direndam dulu, Inang. Amang, akan direndam di dalam air. Supaya apa? Ketika ada panah api yang datang, perisainya tidak menjadi terbakar, tetapi perisainya akan memadamkan apinya. Jadi itu ketika kita memakai perisai, maka panah-panah api dari si jahat itu akan padam. Artinya, ayo kita punya iman. Kita punya identitas sebagai anak-anak Allah. Kita punya identitas sebagai murid-murid Yesus. Kita punya identitas sebagai anak yang telah dimerdekakan. Umat yang telah diselamatkan oleh Allah. Itulah iman kita di dalam Yesus, kita pakai. Itulah yang menjadi pelindung kita. Jangan ragu terhadap iman yang kita miliki. Iman itu hidup. Bukan hanya sekedar perkataan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi pengakuan iman itu adalah sesuatu yang berkuasa, yang kuat, yang akan melindungi kita, menolong kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, sehingga kita tidak dibawa kabur oleh si iblis. Tapi kita tetap stay, kita tetap kuat, kita tetap bertahan untuk melawan si iblis itu. Selanjutnya apa yang harus kita pakai? Yaitu ketopong. Apa itu ketopongnya? Keselamatan. Keselamatan. Ingat, darah Yesus sudah mengalir di bukit Golgota bagi kita semua yang percaya kepadanya tanpa pandang pilih. Kepada semua umat yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Perjuangan kita adalah sampai kepada Yesus kedua kalinya, datang kedua kalinya ke dunia ini. Makanya kita harus tetap waspada, kita harus tetap berjaga-jaga, jangan lengah. Selanjutnya apa yang harus kita pakai sebagai senjata yang terakhir, yaitu pedang. Pedang harus kita pegang, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang tidak pernah pergi kemana-mana, yang tetap stay di sini. Dia tidak pernah melangkah setapak pun dari kehidupan kita. Dia tetap ada dan dia tetap stay. Itulah yang kita pakai untuk melawan, untuk menyerang godaan tipu muslihat si iblis. Jadi yang di atas tadi yang menginang, ikat pinggang, baju jirah, kasut, perisai, ketopong, itu adalah alat kita untuk bertahan, untuk tetap tegap. Tapi kalau kita sudah pegang pedang, berarti kita juga harus menyerang, ya kan? Artinya kita memang harus aktif melawan godaan-godaan tipu muslihat si iblis ini. Intinya apa sih kalau kita sedang digoda dan sedang berperang
dengan simbolis. Ciri-cirinya apa Amang Inang? Ciri-cirinya adalah kita menjadi jauh dari Tuhan. Ciri-cirinya adalah kita seperti tadi dari kor lansia dan kor Ina Kamis ya. Ketika kita mengandalkan diri kita, ya kan Inang tadi kan, tapangasahon gogota, tapangasahon dirita, itu adalah godaan si iblis. Dan itu harus kita perangi, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Salah satu godaan si iblis tipu muslihatnya adalah kita merasa bisa mampu doa. Selanjutnya Manginang, untuk memperlengkapi senjata-senjata itu maka kita harus juga tetap berdoa. Kita harus tetap berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan setiap waktu, konsistensi ada. Tidak seperti minum obat Amang Inang ya, kalau kita berdoa 3 kali sehari IP ditiki mangan do. Makan pagi, makan siang, makan malam. IP kadang-kadang alani pisang goreng do pagi-pagi jadi nggak berdoa gitu. Berdoa itu bukan masalah berkali-kali, tetapi setiap saat, setiap waktu, setiap kita membutuhkan Tuhan, gitu. Kembali kalau kita berbicara tentang berdoa, berdoa bukan hanya tentang lipat tangan tutup mata. Ketika kita memanggil nama Tuhan, ketika kita berada di jalan, ketika kita mengendarai mobil, ketika kita mengendarai motor, kita menyebut nama Tuhan, Tuhan tolong au, pargugoy au, ramoti au, itu pun sudah berdoa. Ya. Jadi berdoa itu adalah suatu sikap hidup yang konsisten, yang terus menerus, sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kita harus juga meyakini, menyadari bahwa kuasa doa itu sungguh nyata, sungguh terjadi dan sungguh berkuasa. Ngale lengau martangi yang ina ngale dang marna dialusi Tuhani. Kalau kita sanggup mengatakan itu berarti kita sudah digoda si bolis Inang. Berarti kita sudah digoda si bolis Amang. Ya. Jadi jangan pernah kita mengatakan kenapa Tuhan tidak menjawab doaku. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli sama kita. Jangan. Kalau kita sudah mengucapkan itu, Inang, Amang, berarti kita sudah digoda si bolis. Berdoa itu bukan hal tentang kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Berdoa itu bukan hanya sekedar kita menyampaikan permohonan, tapi berdoa itu adalah tentang hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi jangan kita datang sebagai Nobita, ada film kartun Doraemon Inang yang ditonton anak-anak kita. Saya dulu nonton Doraemon. Ya saudara-saudara ya, ada yang kenal Doraemon saudara-saudara? Nobita ya. Jangan datang seperti Nobita yang hanya kalau butuh, yang hanya kalau perlu datang kepada Doraemon. Karena Tuhan itu bukan Doraemon. Tapi masalah doa adalah masalah hubungan, masalah komunikasi. Kamu peda kalau akayana konmuna rohola namang hido-hido kan? Datang kepada kita, anak-anak kita cuma datang untuk meminta aja. Ma, minta uang. Ma, mana kos kakiku, Ma?
Mak, makannya apa mak? Gitu kan. Tapi kalau datang kepada bapak, Pak mana mbak mama? Gitu ya. Mama juga yang dicari ya. Kita tidak mau seperti itu kan Inang kan? Ya kan Amang? Anak-anak kita datang hanya untuk meminta saja. Kita sangat terbuka dan sangat rindu bahwa terjalin komunikasi yang baik. Oleh karena itu kembali mari untuk menyempurnakan, untuk semakin kuat kita di dalam Tuhan. Juguluhon martangiang. Karena doa itulah kekuatan kita. Firman Tuhan itulah senjata kita. Selanjutnya melalui firman Tuhan hari ini Amang Inang kita juga dipanggil untuk mau mendoakan para hamba-hamba Tuhan. Di sini Paulus memohon kepada jemaat di Efesus supaya jemaat di Efesus mendoakan Paulus yang ketika dia di dalam penjara dia tetap berani dan dia tetap kuat untuk menyampaikan firman Tuhan. Artinya menginang kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan, sintua, pendeta, Bible Pro, penginjil, guru huria, semua partohonan, pegabar-pegabar Injil adalah manusia juga. Manusia yang terbatas, manusia sama. Aisarupa dohita mengalang idana deh makan. Samanya kita berdarah, samanya kita perlu minum air, sama kita. Artinya kami juga adalah manusia yang lemah. Mari kita saling mendoakan supaya para pekabar Injil tetap stay, tetap kuat, tetap berani menyampaikan kebenaran, tetap menyampaikan perkataan-perkataan yang benar di dalam kondisi apapun dan kepada siapapun. Terkadang kami dikatakan dan mampu mengatakan yang benar karena dia seorang yang berkuasa gitu kan. Oleh karena itu supaya kami tetap stay, tetap kuat, tetap menyampaikan yang benar, tetap berada di posisi yang benar, mari doakan kami. Doakan kami para pemberita-pemberita Injil dimanapun berada. Supaya kami mampu menyuarakan kebenaran. Supaya kami berani menyuarakan kebenaran dan berada di posisi yang benar. Amang Inang, apakah kita mengikuti beberapa hal yang terjadi melalui media massa terkait dengan putusan MK? Ada yang kita mengikuti dengan berita-berita terkini, terupdate. Itulah juga salah satu perjuangan kita ya, Amang Inang. Yang juga harus kita pantau. Yang juga kita harus doakan. Supaya negara Indonesia kita ini tetap pro terhadap kebenaran. Para pemerintah-pemerintahnya, para orang-orang yang bekerja di dalamnya, atau setiap orang Kristen yang berada di dalam pemerintahan pun mereka bisa berkata benar atau berdiri dengan benar. Ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa turun ke jalan, demonstrasi-demonstrasi. Dengan melihat bahwa ada ketidakbenaran yang terjadi di Indonesia Raya kita ini terkait dengan pemilihan kepala daerah ya. Mari Amang Inang jangan menutup mata karena seperti tadi saya katakan tipu muslihat iblis ini untuk menciptakan kerusuhan, tipu muslihat untuk menciptakan ketidakdamai sejahteraan banyak sekali. Yang akan mengganggu keberadaan kita pun itu juga ada. Oleh karena itu mari kita ikut campur tangan di dalamnya dalam rangka dengan cara berdoa. Supaya Tuhan benar-benar memberikan hikmat dan kebijaksanaan menolong
para pemimpin-pemimpin untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu, Amang Inang, kita tidak usah takut untuk berperang. Kalau harus dengan berperanglah kita dapat menciptakan kedamaian. Ya. Ada peribahasa Latin yang mengatakan, bila menginginkan kedamaian bersiaplah berperang. Jadi jangan takut kita untuk berperang. Ya. Unang mabiarinang berperang. Jangan takut kita berperang melawan iblis. Karena apa? Karena kita punya Allah yang menguatkan kita. Atong saya di Paragogoy di Batama Hita Saluhutna. Terima kasih untuk Kor Lansia dan juga Kor Ina Kamis yang telah menolong kita untuk semakin mengerti akan firman Tuhan hari ini. Dari Kor Lansia bilang banyak godaan dari sibolis. Dengan dalam rangka mencari kekayaan, kehormatan di dunia ini, gitu kan Inang tadi ya? Tapi kita harus mengandalkan Tuhan dan mengucap syukurlah senantiasa. Lalu setia kepada Tuhan. Lalu saya burjuma tu Tuhani. Kalau kita memang memaknai firman nyanyian kor dari Ina ini, kita memang harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Begitu juga kor dari Ina tadi ya, poda natoras tu ya nakonna deh. Ina Kamis. Ina apa tadi ku bilang Ina? Ina Maria. Kor Ina Kamis ya. Koraka Ina. Poda natoras tu ya nakonna. Akka anayanakon. Bagus juga ini untuk kita ingat-ingat ya, kita hafalin ini lagu ini ya. Mari kita burju mengulang naka ulaon. Jangan kita patubu arsaknya karena torasta. Tapi marilah kita meminta hikmat dan kebijaksanaan sama Tuhan supaya kita mampu hidup di dalam kebenarannya. Saya dipargogoy Tuhan mahita saluhutna amin martang yang mahita. Mauliat ali Tuhan di hatam nabadia, naung pergogoyon hami ali Tuhan, jala mengelehon semangat di hami saluhutna. Tuhan, kami sungguh mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang menguatkan kami. Kami mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang memampukan kami melalui senjata-senjata yang Tuhan persiapkan bagi kami yang berasal dari Engkau. Kiranya Tuhan yang memberkatinya sehingga itu dapat kami pakai semua untuk melawan kuasa-kuasa si jahat yang berada di dunia ini. Tuhan, kami telah diangkat dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Oleh karena itu selama kami masih ada di dunia ini, mampukan kami Tuhan untuk selalu memakai senjata-senjata dari Engkau di dalam menjalani kehidupan ini. Kami berperang dengan semangat dan dengan kekuatan dari Engkau Tuhan untuk melawan tipu muslihat iblis. Tuhan, kami pada saat ini mau bersatu hati berdoa memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami bersatu hati memohon Tuhan menyembuhkan jemaat Tuhan yang sakit, yang pada saat ini Tuhan kami mau sebutkan namanya. Amang Revan Andreas Hutapea, Inang Jenny Siregar, Amang Tony Sianipar, Amang Luster Siregar, Inang Lydia Lumban Batu, Inang Rosida Tampu Bolon, Inang Helen Amelia Simanjuntak, Amang Bagas Habeahan, Amang Victor Situmorang, Amang Andriano Ambarita, Amang Mangapul Sitorus, Amang Ramlan Haloho, Amang Gabriel Hotben Sitompul, Inang Grisdelda Sihombing, Inang Cheryl Esterlina Sihombing, Amang Sintua Marasi Gultom, Inang Septerida Huta Barat, Amang calon Sintua Horas Napitupulu, Inang Klarin Kuenera Silaban, Amang Juru Butar-Butar, Inang Reta Uli Sibarani, Inang Heliwati Nadeak, Inang Sara Agata Lumban Batu, Inang
Amang Syem Lemban Batu, Amang Binsar Simamora, Amang JM Manulang, dan Amang Lumongga Juniat, Inang Lumongga Juniati Manik. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kesembuhan kepada mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan juga perawatan dari keluarga mereka. Begitu juga keluarga yang merawat, yang mendampingi, kiranya juga Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga kami memohon Tuhan yang memberikan kekuatan dan semangat bagi setiap jemaat Tuhan yang sakit menahun. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, yang merindukan keturunan, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan pekerjaan lebih baik. Bagi jemaat Tuhan yang menempuh pendidikan, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati, Tuhan berikan sukacita bagi mereka semua, sehingga di dalam penantian akan jawaban dari Tuhan mereka tetap di dalam keadaan terjaga dan dalam keadaan waspada dan berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang juga akan dilakukan oleh gerejamu, dari Dewan Koinonia, Diakonia, dan juga Marturia. Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, memberkati para hamba-hamba Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, dan berikan juga semangat bagi mereka sehingga setiap pelayanan boleh berjalan dengan baik. Begitu juga Tuhan, panitia pembangunan, panitia tahun Okumene inklusif, dan juga Tuhan ikut campur tangan di dalam parheyon sekolah minggu, dan juga hal-hal yang akan dilakukan oleh pengumuman INA. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang kerap kali jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kami hanya memohon kekuatan dari Engkau saja Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Kemuliaanlah bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Tuhanlah sumber kekuatanku, ku sungguh mengasihi-Mu dengan segala
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Yesus.